Mhm. Misal, Kang Deddy ngikutin budaya, misal yang secara syariat Islam salah. Ditanya Kang Deddy, saya sebatas menghormati manusianya. Karena di sini adatnya seperti itu kita ikutin, menghormati manusianya. Naudzubillah kalau sampai saya menyembah patung. Nah, nggak bisa kita disebut itu syirik. Siap dukung Kang Deddy Mulyadi. Yang siap dukung Kang Deddy Mulyadi ketika angka 1. Banyaklah melihat beberapa PT-PT Kang Mahesa gitu ya, melakukan statement-statement gitu. Ya di satu sisi memang itulah dengan keadaan-keadaan yang seperti ini sekarang gitu ya. Saya mah terus serang aja orang bodoh, saya mah muncul orang pandeglang teh mah orang ya pagahaneun keneh Kang. Itu. Jadi saya aja masih harus diajarin sama orang yang lebih ahli Alkitab lagi gitu kan. Istilahnya orang bodoh lah gitu. Gitu ya. Langsung aja Kalau Pak. saya Saya nggak nanya Bapak siapa, langsung aja ada apa yang mau disampaikan. gini, kalau menurut Kang Mahesa dengan situasi sekarang ini kesimpulannya bagaimana itu? Keadaan Soal apa Pak? Soal PK atau apa? Kalau saya mah nggak berbicara kepik ya, masalah keadaan pada saat ini. Iya kan keadaan saat ini kan banyak hal ini. Apa sisi apa kan? Saya nggak tahu. Nah, silaturahmi antar umat beragama itu seperti apa gitu pada saat ini gitu. Kalau di mata Kang Mahesa seperti apa, gimana itu? Udah nggak gimana-gimana lah. Sudah akhir zaman, ya tinggal menikmati doang, nggak ribet-ribet. Oh, malum ya, saya mah orang dalam gitu ya, orang yang jarang nongol ke kota saya mah ya, maaf. Agama sebagai sebuah ajaran Pak ya, sebagai sebuah konsep, biarkan konsep itu harus bertahan dan tidak perlu diotak-atik. Ketika agama itu sudah sampai kepada individu, ya konteksnya lana amalukum lana amaluna walakum amalukum. Saya tidak pernah berbicara tentang perbuatan orang itu, sholat, zina, apa, enggak pernah. Saya tak pernah membicarakan itu. Jadi dalam agama kan sebuah konsep yang panjang kali lebar. Ya biarkan itu. Artinya haram tetap haram, halal tetap haram. Tapi apakah kita menjadi Tuhan menghakimi ketika orang melakukan keharaman? Tidak. Karena itu konteksnya pribadi. Maka yang membatasi itu adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Perbuatanku ya untukku, perbuatanmu untukmu. Disitulah konteks saling menghargai dan saling menghormati. Tapi kalau konteksnya Islamnya, konsepnya yang dobok-obok, semua umat Islam akan tersinggung, Pak. Disinilah orang banyak yang sok bijak salah paham. Ketika membicarakan halal haram dianggap dan dituduh kita ngurusin orang. Padahal mah bukan dari sisi itunya. Itu. Maka kita tidak pernah usil. Ada orang tidak sholat, konteksnya di situ kita ngajak, bukan menceramai, bukan mengkritik. Ada orang melakukan maksiat boleh kita kritik, tidak boleh, apalagi diomongin di publik. Gitu. Tapi biarkan agama pada buka aib namanya ya. Ya. Sekarang banyak padepokan-padepokan yang sok paling makrifat ngaji diri salah mengkonsep. Ketika ada orang tegas berbicara hukum, dianggapnya kita ngurusin orang. Bukan. Kita bukan ngurusin orang, kita mengurusin menjaga syariat agar tetap pada porsinya. Gitu. Amal hukum ya. Nah, kita tukang kritik, tapi apa yang kita kritisi adalah sebuah keterangan, sebuah informasi yang bersifat publik, Pak. Ya. Sebuah keterangan, informasi, pernyataan atau ajaran yang bersifat publik. Jadi tokoh A ngomong di publik, mengajak, mengarahkan masyarakat ke hal yang keliru. Nah, itu baru kita tanggapi. Apakah ngurusin orang? Tidak. Gitu. Kita ngurusin umat, ngurusin agama. Benar. Nah, disinilah kita keliru. Kita dianggap ngurusin orang. Tidak pernah, Pak. Gitu. Iya. Ada tukang. Cocok. Coba cek video saya, ada tah yang menyinggung perbuatan pribadi, yang maksud pribadi? Tidak pernah. Nggak ada kalau saya lihat nggak ada. Jadi saya berbicara tentang sebuah kebijakan, pemikiran, artinya tentang kita semua. Ya sama. Makanya kemarin berbicara budaya, saya ngebela Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang budayawan, sebagai seorang gubernur, saya perspektif saya ke Kang Deddy itu tidak lebih dari dua ini. Gubernur, budayawan, udah. Oh misalnya Kang Deddy melakukan kemusyrikan, ya urusan Kang Deddy sama Gusti Allah. Kan kita bukan Tuhan. Kita bukan. Nah, makanya tinggal perspektifnya saja kita berbicara Kang Deddy ya. Tinggal perspektifnya aja. Nah, kalau menilai Kang Deddy sebagai ulama, baru kacau balau. Nah, kalau ulama sikapnya kayak Kang Deddy, baru bahaya, betul. Kang Deddy ini cuma budayawan. Kang Deddy itu seorang pimpinan administrasi di sebuah wilayah.
Nah, pahami di situ. Kang Deddy seorang gubernur, pimpinan administrasi di sebuah wilayah di negara Republik Indonesia. Maka tak perlu berlebihan menilai Kang Deddy. Tak perlu berlebihan. Jadi, apakah saya membenarkan perilaku Kang Deddy di hadapan patung? Tidak, Pak. Cuma perspektif saya ini budayawan. Saya tidak bisa menghakimi Kang Deddy musyrik atau tidak, karena musyrik adanya di hati, Pak. Nggak tahu. Saya tidak bisa ngelihat. Nah, misal kalau Kang Deddy, loh, saya mah sebatas ingin menjaga tradisi ini dulu, budaya begini. Saya nggak nyembah patung gitu loh. Ya sama. Sama kayak ini di sebagian wilayah kita, misalnya masih ada sesajen waktu itu ya. Waktu itu ada seorang menantu naruh makanan di pohon angker, Pak. Saya tanya, lo ngapain? Kang nggak tahu, katanya saya disuruh mertua aja. Ya taruh aja. Kan nggak mungkin kita, ini syirik, kan nggak mungkin ini. Perlu pengkajian lebih dalam. Maka larangan seperti itu, Pak, bentuknya himbauan, bukan penghakiman. Nah, masyarakat juga jangan terlalu baper kalau ada santri menghimbau. Kalau bentuknya himbauan, itu bukan berarti menghakimi atas kekufuran seseorang. Awas gini ya, ini saya teliti ngomong nih. Ada warga melakukan budaya, itu paling seorang santri bentuknya adalah himbauan, mengarahkan ketika melakukan tradisi itu tidak sampai terjerumus kepada kesyirikan. Misal Kang Deddy ngikutin budaya, misal yang secara syariat Islam salah, ditanya Kang Deddy, saya sebatas menghormati manusianya, karena di sini adatnya seperti itu, kita ikutin, menghormati manusianya. Naudzubillah kalau sampai saya menyembah patung. Nah, nggak bisa kita disebut itu syirik. Nah, maksudnya begini yang ingin saya edukasikan. Tolong lihatlah Deddy Mulyadi sebagai budayawan, sebagai gubernur. Udah. Ya dia ngomong budaya. Nah, konsekuensinya sebaliknya nanti Kang Deddy jangan menjelaskan budaya ya dengan Al-Qur'an, hadis. Konsekuensinya begitu. Artinya biarkan budaya sebagai budaya, biarkan syariat dalil sebagai landasan beragama. Enak sebenarnya bisa beriringan. Nanti konsekuensinya budayawan nih, jangan berbicara tentang Allah atau tentang Rasul, tentang Al-Quran. Nah, mohon maaf, ada budayawan yang memang saya juga keberatan ya. Saya sebut nama saja biar tidak ambigu di sini. Sujiwo Tejo. Nah, saya melihatnya beliau kebablasan. Padahal budayawan itu silahkan menerjemahkan budaya dari sisi filosofi. Nah, itu keren. Nah, kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini kan seorang yang akademisinya falsafah ya. Nah, jelaskan dari sisi filosofinya itu. Nah, itu keren. Tapi kalau budaya dicocok-cocok logikan, dicampur adukan dengan agama, nah, nanti kita ini pakai singgung juga. Jadi gini, pada dasarnya netizen yang dirahmati Allah, budaya itu sakral bagi budayawan. Al-Quran dan hadis juga sakral bagi kita umat Islam. Nah, maka kita siap menghormati budayawan sebagai tadi ya, sudut pandang budaya. Maka budayawan harus juga menghormati umat Islam. Jangan minta dihormati doang. Budayawan harus punya menghormati Islam. Enak toh Pak Mau? Ini, benar, ini insya Allah ini saya tengah-tengah ya. Benar. Kan? Budayawan harus menghormati Islam. Jangan sentil, jangan bahas internal Islam. Silakan bahasakan, terjemahkan budaya dari sisi filosofi. Itu yang tepat. Umat Islam tidak perlu terkencang mengomentari budayawan. Tidak perlu ekstrim nilai budaya. Oh, ini budaya gitu loh. Sama begini. Sikap kita umat Islam, saya tidak mengatasnamakan umat Islam secara umum. Saya berbicara saya. Sama ketika saya sudah menghormati agama lain gitu. Secara sosial. Gitu, Pak. Nah, ini materi ini saya ulang-ulang apa tujuannya, karena ada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang terlalu selektif menilai Kang Deddy Mulyadi, terlalu selektif. Buat saudara-saudaraku seperjuangan, tak perlu menilai Kang Deddy sebagai seorang ulama. Kang Deddy Mulyadi pandanglah sebagai budayawan dan seorang gubernur. Bagi seorang pemimpin, gubernur mau umat Yahudi, Hindu, Buddha, yaitu jamaahnya, warganya. Tak perlu kita menuntut berlebihan kepada Kang Deddy Mulyadi. Selama Kang Deddy profesional bicara budaya sebagai budaya, saya akan menghormati Kang Deddy walau berbeda dengan prinsip akidah kita. Tapi itu tadi ya, menerjemahkannya dalam jangkauan dan ruang lingkup budaya. Oke, buat netizen, siap dukung Kang Deddy Mulyadi? Yang siap ketik angka 1. Siap dukung Kang Deddy Mulyadi? Yang siap dukung Kang Deddy Mulyadi ketik angka 1. Siap dukung Kang Deddy Mulyadi?
Yang setuju Nuhun, Kang. sama-sama Terima kamu. kasih ya, ya dikasih pencerahan ini saya. Terima kasih sebelumnya. Ya salam Terakhir kenal Pak, aja Kang. ya Ya. boleh. Nanti kalau sebelum turun, Bapak sebagai orang Banten, orang Pandeglang, yuk kita jaga bersama budaya Banten, jangan sampai tergerus. Atuh ulah sampai leungit eta mah. Gagabah. Gagabah eta mah Debus, sampai leungit. debus, jangan sampai diklaim negara tetangga. Ya debus. Banyak Pak, marhaban, tuh kita pertahankan marhaban. Di kebetulan Pandeglang kan ada Bu Yetimiati ya, yang masih hingga kini marhaban, pertahankan itu. Debus. Ya makanya kenapa saya tidak mengomentari debus dengan fikih. Ya saya nilainya ini budaya gitu. Nah kalau dari sudut pandang fikih ya nggak boleh. Tapi apakah saya merubah kedudukan hukum debus? Tidak. Kalau ditanya hukum fikih, bagaimana debus? Ya fikih tetap biarkan. Pendapat ulama itu tetap kita rawat, kita jaga. Tak perlu kita serang juga. Tapi kalau bicara hukum, ya kita profesional saja. Secara syariat fikih, debus masuk ini, begini, 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 begini. Nah itu obrolan dengan para mamang santri. Tapi kalau saya berbicara publik, saya melihatnya debus itu budaya gitu. Ya. Maka harus pertahankan budaya. Jadi Oke. saat Kasih, ya Pak, Kang. siap. Ya. Siap Pak. Terima kasih, salam kenal. Ya. Ya. Semoga sehat selalu, berkah barokah ya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu. Saya membela debus, akan merawat debus. Tidak akan terima kalau debus dihina atau bahkan triknya dibongkar. Itu saya sebagai bangsa Banten jadi bicaranya gitu. Jadi kalau saya lagi ngebela debus, itu bicaranya saya sebagai bangsa Banten, bukan sebagai orang yang pernah mondok, bukan. Itu ya.